Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Zaina Ramadhani, NIM 23042325, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kali ini, mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSc. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tugas media berita elektronik dan analisis pemberitaan tentang perkembangan pemerintahan di Indonesia saat ini. Dengan berita yaitu Presiden Joko Widodo apresiasi kerjasama pembangunan kilang petrokimia hijau. San Francisco Kominfo, Presiden Joko Widodo menerima Chairman ExxonMobil di Corporation Darren Woods di Hotel Four Seasons San Francisco, Amerika Serikat pada hari Rabu 15 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerjasama pembangunan kilang petrokimia hijau. Saya apresiasi rencana kerjasama untuk pembangunan kilang petrokimia hijau dan carbon capture storage atau CSS dengan nilai mencapai $15 miliar, ungkap Presiden kepada Darren Woods. Selanjutnya, di samping itu, dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara senang bahwa fasilitas CSS menjadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia salah satu yang tercanggih di dunia. Saya senang mendengar bahwa fasilitas CSS akan jadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia Exxon akan jadi salah satu yang tercanggih di dunia, timbuhnya. Selanjutnya, dalam keterangan terpisah usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa pada saat pembicaraan tadi ada dua hal yang dibahas. Yang pertama adalah rencana pembangunan kilang petrokimia hijau dan yang kedua adalah untuk carbon capture and storage. Untuk kilang petrokimia hijau, jika kerjasama ini dapat dilakukan, maka akan menjadi salah satu yang tercanggih di dunia, dan untuk fasilitas carbon capture and storage akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, ucap Retno. Oleh karena itu, Menteri Retno menyebut bahwa hal tersebut yang mendasari Presiden Joko Widodo terus mendorong investasi ExxonMobil Corporation Woods. Nilai investasinya akan mencapai $15 miliar lanjutnya. Lebih lanjut, Menteri Retno mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama Chairman ExxonMobil tersebut bahwa Presiden juga mengundang ExxonMobil untuk berinvestasi di bidang energi baru dan terbarukan dan juga pembangunan infrastruktur hijau termasuk di IKN Nusantara. Jadi, itu adalah hasil dari pertemuan Presiden dengan ExxonMobil imbuhnya. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Berikutnya saya akan memberikan analisis pemberitaan dalam ilmu pemerintahan. Dalam teori ilmu pemerintahan, analisis berita mengenai Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerjasama pembangunan kinerja petrokimia hijau dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Beberapa poin yang dapat dianalisis dalam konteks ini meliputi yang pertama adalah kepemimpinan. Analisis dapat dilakukan terkait dengan bagaimana Presiden Joko Widodo memandang pembangunan infrastruktur seperti kilang petrokimia ini sebagai bagian dari visi pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari perspektif kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan dalam mendorong pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah kerjasama. Dalam teori ilmu pemerintahan, analisis mengenai kerjasama pembangunan kilang petrokimia ini dapat menyoroti aspek diplomasi, ekonomi, kebijakan luar negeri, serta peran pemerintah dalam memfasilitasi investasi dan kerjasama antar negara. Yang terakhir yaitu pengaruh terhadap masyarakat. Dari sudut pandang teori ilmu pemerintahan, analisis juga dapat dilakukan terkait dengan dampak dari pembangunan kilang petrokimia ini terhadap masyarakat baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun kebijakan sosial yang terkait.
Dengan menganalisis berita ini dari perspektif teori ilmu pemerintahan, kita dapat memahami bagaimana kebijakan kepemimpinan dan kerjasama antar negara dapat dilihat dari sudut pandang akademis dan pemerintahan yang lebih luas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.